Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat tentunya. Ketemu lagi kali ini dengan pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Dan pada materi hari ini adalah program linear. Ya, ibu akan menemani kalian belajar dari rumah. So, kalian keep happy, healthy, and enjoy the lesson. Come on guys. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membahas sedikit mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. KD yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat menentukan penyelesaian permasalahan program linear yang berhubungan dalam kegiatan sehari-hari. Materi prasyarat pada pertemuan kali ini adalah kalian itu harus bisa dulu menentukan sistem persamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan bagaimana cara menggambar grafik. Mengenai manfaat dan aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, tapi yang paling banyak digunakan itu dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, nanti jangan aneh ya kalau misal ibu bilang PROGLIN. Itu adalah singkatan dari program linear, biar lebih enak ya. Oke, langkah-langkah menyelesaikan sistem permasalahan PROGLIN. Itu yang pertama, kalian harus bisa menentukan model matematika. Di mana model matematika itu memegang peranan sangat penting. Modal ya. Nanti kalau modelnya salah, kesannya juga jadi salah. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian yang diarsir-arsir gitu. Yang keempat, kalian harus bisa menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nanti tergantung permintaan dari soalnya. Yang jelas, kalian harus teliti dalam membaca dan memahami soalnya. Soalnya ya, itu kuncinya. Teliti ya. Next. Biar lebih mantap, ibu akan kasih contoh soal. Contoh soalnya itu dalam kegiatan sehari-hari biasa ya. Di sini ibu perlihatkan ada Ali dan Badu. Dia mau belanja alat-alat tulis ya. Di sini soalnya yang diminta untuk menentukan model matematika. Ya. Sebelum menentukan model matematika, kalian harus memisalkan dulu. Nah, di sini ada buku tulis, misalnya jadi X. Kemudian ada pensil, itu Y. Lihat dari keterangan di soal. Coba, ada 6 buku tulis, berarti 6X. 8 pensil, berarti 8Y. Harganya 20.200. Kemudian Badu membeli sebuah buku, berarti X. Kemudian sebuah pensil, berarti Y. Harganya 2.800. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas didapat 6X plus 8Y sama dengan 20.200 dan X plus Y sama dengan 2.800. Nah, itu adalah model matematika. Gampang ya? Next, kita ke contoh soal berikutnya yang agak lebih complicated ya. Nah, di sini diketahui ada seorang penjahit. Dia mempunyai kain wol dan kain satin. Persediaannya ada 4 meter dan 5 meter. Harga penjahit itu akan membuat 2 macam baju pesta. Baju pesta 1 harganya 600.000 dan baju pesta kedua harganya 500.000. Yang ditanya di soal ini adalah hasil penjualan maksimum. Oke, sebelumnya kita misalkan dulu ya. Baju pesta 1 kita misalkan menjadi X dan baju pesta kedua kita misalkan menjadi Y. Kemudian untuk baju pesta 1 membutuhkan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Harga baju pesta 1 itu Rp600.000. Kemudian harga baju pesta kedua Rp500.000 yang membutuhkan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Kemudian kita jumlahkan ya variabelnya. Didapat 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Dari mana itu 4? 4 itu adalah persediaan ya. Kemudian yang kedua, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena terbatas ya kalau misal persediaan. Berarti tidak bisa melebihi persediaan yang ada.
Nah, fungsi tujuannya di sini 600.000 X ditambah 500.000 Y. Oke, lanjut. Nah, dari model matematika yang kita dapat tadi, ya, dapat 2X plus Y sama dengan, kurang dari sama dengan 4, kemudian X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, ada X lebih dari sama dengan, dan Y lebih dari sama dengan 0. X dan Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah sangat mutlak, karena jumlah barang itu tidak mungkin bilangan negatif. Langkah berikutnya adalah menentukan himpunan penyelesaian. Menentukan himpunan penyelesaian itu kita pertama menentukan titik potong terhadap garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Didapat 0,4 dan 2,0. Nah, selanjutnya sama, kita substitusikan juga nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke persamaan 2X plus 2Y sama dengan 5. Didapat 0,2,5 dan 5,0. Oke, nah dari persamaan yang tadi kita dapat menentukan titik potong untuk gambar-gambar. Nah, kita gambar di koordinat kartesius. Nah, kita dapat gambar seperti ini. Ternyata ada titik A yang belum mempunyai koordinat. Caranya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka titik A koordinatnya 1,2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya anak-anak. Diapit oleh 0,2,5, titik A, dan titik 2,0. Titik yang kita peroleh tadi pada himpunan penyelesaian ya 0,2,5, 2,0 dan titik A 1,2. Nah, titik-titik tersebut kita substitusikan ke fungsi tujuan. Nah, tadi masih ingat kan fungsi tujuannya? Nah, sekarang kita substitusikan. Titik 2,0 kita substitusikan ke 600X plus 500.000 Y. 600.000 kali 2 ditambah 500.000 kali 0 sama dengan 1.200.000. 0,2,5 disubstitusikan hasilnya 1.250.000 dan 1,2 disubstitusikan jawabannya hasilnya 1.600.000 rupiah. Nah, yang diminta di soal adalah nilai penjualan maksimum, berarti yang paling besar dong. Nah, berarti yang dipilih adalah 1.600.000 rupiah. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga tidak puas dan kalian masih tetap mau belajar kapanpun dan dimanapun. Semoga kalian selalu semangat, selalu aktif, kemudian always think, be positive, kemudian selalu stay at home ya, supaya stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.